Assalamualaikum, salam literasi. Ya, malam ini, mumpung masih akhir pekan, saya tetap mencoba bikin putu buku. Walaupun sebenarnya hari ini saya belum menyelesaikan satu buku full ya. Justru melompat-lompat karena ada beberapa buku yang saya baca. Pertama ini buku sebuah kumpulan cerpen karya seorang teman, Romi Afriyadi, eh, Darah Pembangkang. eh, Unik cerpennya ya, walaupun belum saya selesaikan baca semua. Namun ada tema cerpen, khususnya cerpen pertama ini judulnya Tanah Perang. Ini bagus sekali. Kok kebetulan nyambung dengan buku yang lain. Jadi saya pengen cerita tentang ini. Jadi di cerpen dalam kumpulan cerpen Darah Pembangkang ini mungkin tak ceritakan dulu bukunya lah. Buku ini adalah Romi Afriyadi, seorang penulis dari Pekanbaru kalau saya. Dia teman di medsos ya, di Instagram. Saya tertarik membeli karena testimoni dia, ini adalah buku pertama dia. Dan saya menikmati semacam pengantarnya yang dia menceritakan bagaimana dia mengenal sebuah novel dari novel yang pertama kali dia baca gitu. Kemudian tertarik dan lalu gemar membaca. Terus akhirnya dia menerbitkan ini. Ini ada 18 cerita kalau nggak salah di buku. Demikian kisah tentang buku ini ya. Ini terbitan Interlude Jogja. Yang menarik itu di buku cerpen pertamanya Tanah Perang ini temanya cukup sensitif ya, cukup sensitif tapi dapat banget. Saya juga uh, mencoba sebenarnya perlu mengendapkan, tapi nggak apa-apa. Ini saya share aja dulu, nanti kalau misalnya saya ternyata ada kelewat cara berpikir saya, lompatan-lompatan kesimpulan saya keliru, maka saya nanti akan coba luruskan. Karena ya ini sensitif ya. Jadi di Tanah Perang ini, Bang Romi Afriyadi ini menuliskan sebuah cerita di dunia antah berantah gitu ya, di sebuah negeri yang disebutnya negeri Juros gitu ya. Ada pertempuran antar keyakinan yang tidak pernah berhenti, lalu membuat seorang tokoh, si tokoh cerita itu pergi dari tanah dia bertempat tinggal yang terlalu banyak perang antar agama itu. Bahkan dia menolak semua agama gitu, seperti meriset ulang gitu. Kegelisahan yang rasanya mewakili beberapa mungkin kegelisahan teman-teman ya, bahwa ketika agama itu jatuhnya hanya perselisihan, mungkin tidak sampai perang ya, tapi kalau di media sosial itu kan seringkali apa tuh konflik itu justru berdasarkan keyakinan. Dan ini ada yang menikmati konflik itu, tapi tentu banyak juga yang sangat tidak nyaman gitu. Seperti bahkan ya ini dicontoh di cerpen ini, munculnya pertanyaan dari si tokoh, terus buat apa ada agama gitu kan, ketika justru menimbulkan perselisihan gitu. Saya sambungkan dengan obrolan tentang sekarang lagi Piala Dunia ini. Piala Dunia menarik ketika kita bicara tentang Piala Dunia, selalu seru ya sepak bola itu, salah satu olahraga yang bisa menyatukan kita bersama, menikmati menikmati apa namanya kompetisi yang seru gitu ya. Namun ketika akhirnya ada beberapa kelompok yang mengatasnamakan keyakinan untuk mendukung satu tim tertentu, ini juga sah-sah saja sebenarnya. Tapi ketika akhirnya itu yang diangkat lalu meninggalkan nilai-nilai objektif itu menjadi kayak kok gitu sih gitu ya. Bahkan kemarin saya ngobrol sama beberapa teman itu, ada yang justru saya sebenarnya nggak ngerti bola, tapi saya selalu menjadi antitesa dari orang-orang yang menjagokan bola tapi tidak berdasarkan satu tim gitu, satu negara, satu kesebelasan, satu timnas, bukan karena ke ukuran-ukuran kemampuan permainannya, tapi justru karena keyakinannya gitu. Dia si teman-temannya ada yang mau antitesa, pokoknya gue langsung lawan lah, karena dengan pertimbangan itu biasanya akhirnya keputusannya kan jadi subjektif katanya. Ya itu inilah ya lika-likunya. Saya sambungkan dengan masih di buku ini, buku yang kemarin saya singgung sih, Terbang atau Tumbang.
yang saya kemarin sampaikan ada beberapa artikel. Ada satu artikel yang kayaknya nyambung dengan pembahasan kita tadi tentang bagaimana keyakinan justru menjadi perselisihan, dan itu menyedihkan sih. Harusnya nggak begitu kan. Judulnya Ijtihad, ada satu judul ya di buku ini, Ijtihad Mengelola Negara Modern. Ini Dr. Abdul Rohim. Menarik di sini ya, dia cerita tentang beberapa dasar cukup referensinya cukup banyak ya dalam beberapa sejarah ya tentang perbedaan pandangan. Bahkan dia juga menukil tentang Ibnu Khaldun yang berpendapat pada masa awal pemerintahan Umayyah dan Abbasiyah itu meskipun sistem pewarisan, mereka masih memegang teguh nilai-nilai keagamaan. Jadi cara pemerintahan. Jadi di sini Dr. Abdul Rahim ini seperti mempertanyakan sebenarnya sistem apa sih yang paling tepat ya. Sorry, sebelum cerita tentang Umayyah, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, tentu Khulafaur Rasyidin kan. Dan keempatnya pun kan dengan sistem yang berbeda kan, cara mereka dipilihkannya gitu, diangkatnya gitu ya. Dengan segala lika-likunya, terus ada istiadat di semua khalifah itu gitu. Jadi sebenarnya sistem Islam itu seperti apa, itu mereka bergerak gitu ke arah negara modern gitu. Dan saya tertarik dengan satu bait di sini ditulis, menurut Toha Jabir bin Al-Ulwani ini, kata Dr. Abdul Rahim, dalam kitab Maqasid Asy-Syariah berpendapat bahwa Islam ini tidak terbatas pada luas geografis. Jadi kalau di buku ini, di kitab Maqasid Syariah ini justru sebenarnya malah nggak ada wilayah geografis gitu. Jadi sebenarnya Islam itu tentu seluruh dunia gitu. Tinggal bagaimana dia di nilai-nilainya diangkat gitu. Ini menjadi menarik ya. Mengapa saya jadi ngomongin begini padahal tadi bicara tentang tanah perang cerpennya Bang Romi Afriyadi, atau obrolan tentang bola yang dukungannya hanya berdasarkan kesamaan keyakinan gitu kan. Lalu dengan Maqasid Syariah ini, karena menurut saya ini justru mengingatkan kita jangan-jangan keyakinan kita atas, kalau saya dalam hal ini saya Islam gitu, maka sebenarnya Maqasid Syariah ini kan nilai-nilai yang Islami gitu. Dan ini bisa dibawa dalam bentuk apapun gitu. Bahkan tadi lintas geografis gitu. Jangan-jangan pertanyaan-pertanyaan tentang apa itu negara, bentuk negara, mau kerajaan, mau demokrasi dan sebagainya, itu kan bentukan-bentukan yang jika kita mau kembali ke Maqasid Syariah tadi, kita sebenarnya bisa menemukan titik yang diinginkan oleh keyakinan kita, oleh agama kita. Dan itu belum tentu dalam bentuk negara apa khusus gitu, enggak. Karena toh dalam sejarah Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, ya, semua itu dengan cara masing-masing mereka bergerak menemukan titik terbaiknya. Dan ini sebenarnya seru sih kalau mau dirunut ya. Bagaimana apakah kita bergantung pada darah gitu. Ya dari kalau dinasti-dinasti itu kan berdasarkan darah ya, keturunan, atau kita seperti yang sekarang kita tempuh dengan demokrasi. Kan itu tentu dengan plus dan minusnya ya. Sorry ini jadi melebar sekali, tapi menurut saya menarik ya. Jadi akhirnya kita ini menjadi lebih dingin gitu ya. Ini kalau saya mencoba menilai apa yang biasa saya, kayaknya gaya cara berpikir saya itu justru mencari titik bandulnya gitu. Terus ketika saya sangat dekat dengan sangat ke kanan gitu, biasanya terus saya mencari referensi yang ke kiri gitu. Saya ke kiri, saya akan mencari referensi yang ke kanan gitu. Sehingga saya mencari titik tengah bandul itu terayun gitu. Titik kenyamanan yang paling pas gitu. Nggak tahu juga ini yang mana ya. Kayaknya itu ya. Ini ngobrolan malam yang mungkin nggak terlalu jelas, tapi semoga bisa menginspirasi dari Romi. Tapi ini boleh kalau ada teman-teman yang terkait, ini buku bagus ya. Walaupun cerpen pertama, tapi Bang Romi Afriyadi. Oke, salam literasi. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.